Swastiastu. Perkenalkan, saya Pande Putu Janurage. Saya lahir di Gianyar 10 Januari 1979. Saya sendiri bertugas di Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Saya mengabdi sudah sejak tahun 2003. Saya menempuh pendidikan dokter di Universitas Udayana dan selesai pada tahun 2003. Pada tahun yang sama saya langsung direkrut sebagai staf dosen di FK Unud. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan master pada tahun 2008, magister di bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Diponegoro, dan menyelesaikan pendidikan Doctor of Public Health dari Flinders University di tahun 2005. Saya dikukuhkan dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran, dan selama ini sebenarnya topik penelitian saya lebih pada penanggulangan penyakit infeksi dengan menggunakan pendekatan multidisiplin, atau lebih kita kenal sebagai multidisiplin approach public health. Nah, ini adalah pendekatan yang sebenarnya relatif lama, tetapi kemudian menjadi sesuatu yang sangat perlu untuk diperkuat kembali. Misalnya kita alami sekarang dengan pandemi COVID-19, kita ketahui meskipun public health medicine, di pendekatan public health menggunakan pendekatan kedokteran berhasil memicu munculnya invention atau penemuan baru misalnya dalam hal vaksin, tetapi ternyata ini tidak sepenuhnya mampu menghambat transmisi atau proses penularan di masyarakat, sehingga pendekatan yang berbasis lebih luas dengan pendekatan multidisiplin dari berbagai bidang ilmu, misalnya menggunakan pendekatan sosial, menggunakan pendekatan budaya untuk mengubah perilaku masyarakat untuk menurunkan risk terpapar dari penyakit COVID-19 menjadi sangat penting. Jadi saya akan lebih banyak berbicara nanti tentang multidiscipline approach in public health. Nah, penelitian saya sebenarnya lebih banyak fokus selama ini pada penanggulangan HIV/AIDS. Nah, salah satu pendekatan yang sangat penting dalam penelitian saya adalah treatment as prevention, atau penggunaan pengobatan untuk pencegahan. Jadi kita memperkenalkan penggunaan ARV untuk mengobati orang yang terinfeksi, tetapi sekaligus mencegah penularan. Nah, kami juga sudah mulai menjajaki penggunaan PrEP, jadi pre-exposure prophylaxis, penggunaan obat ARV pada orang yang sehat untuk menurunkan risiko terpapar HIV. Ini adalah bentuk-bentuk penanggulangan penyakit menular menggunakan public health medicine, jadi public health berbasis kedokteran. Nah, meskipun ini suatu invensi atau penemuan atau terobosan yang cukup berhasil, tetapi pada faktanya tidak semua orang bisa menerima ini dengan baik. Jadi kita mengetahui misalnya kepatuhan untuk menggunakan obat, baik pada orang yang sudah terinfeksi maupun orang sehat untuk mencegah penularan itu masih rendah. Ada banyak faktor sosial, budaya yang berpengaruh, dan disinilah pentingnya multidisiplin approach dari public health. Jadi kita perlu melibatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan faktor struktural lain untuk membantu meningkatkan kepatuhan dari penggunaan ARV untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Nah, dalam konteks pandemi COVID-19, kita mengetahui bahwa vaksin adalah invensi atau temuan yang sangat penting. Bahkan pernah dibilang sebagai game changer, sesuatu yang akan merubah permainan pandemi COVID. Tapi faktanya, vaksin tidak cukup untuk mencegah transmisi. Orang yang sudah tervaksin lengkap 2 kali atau 3 kali masih bisa terinfeksi dan menularkan SARS-CoV-2 kepada orang lain. Sehingga kita masih sangat memerlukan pendekatan sosial budaya untuk tetap mempertahankan prokes misalnya. Bahkan beberapa kelompok masih tidak menerima vaksin. Beberapa penelitian, termasuk penelitian yang saya lakukan, menemukan faktor trust atau kepercayaan sangat mempengaruhi penerimaan vaksin. Nah, jadi kita memerlukan pendekatan yang lebih grounded ke sosial, budaya, dan struktural untuk mempengaruhi masyarakat atau mendekati masyarakat untuk merubah perilakunya. Pendekatan dengan menggunakan multidisiplin approach public health ini berfokus pada pelibatan seluruh sektor yang terkait, ya. Jadi bukan hanya sektor kesehatan. Misalnya sektor pendidikan, kemudian sektor sosial budaya, dan juga sektor ekonomi. Kita ketahui misalnya untuk pandemi COVID-19 yang terdampak bukan hanya kesehatan, masyarakat Bali sangat terdampak dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk melibatkan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan pandemi, kita tidak hanya bicara dari sektor kesehatan, kita harus bicara dan melihat sudut pandang sosial, sudut pandang budaya, dan sudut pandang ekonomi.
Nah, sehingga bagaimana menggunakan potensi yang ada, bagaimana menggunakan pengetahuan yang ada untuk bersinergi bagi pembangunan kesehatan ini menjadi sangat penting. Saya rasa ini adalah manfaat penting yang ingin saya sampaikan nanti. Saya dikukuhkan dalam umur yang mungkin masih relatif muda, 42 tahun. Sementara karir seorang guru besar itu adalah sampai umur kurang lebih 70 tahun. Jadi saya masih punya waktu yang sangat panjang untuk mengabdi kepada Universitas Udayana. Jadi yang akan saya lakukan dalam waktu hampir 28 tahun ke depan tentu saja adalah memperkuat penelitian-penelitian yang berbasis public health medicine dan multidisiplin public health approach di FK Unug. Jadi saya akan memperkuat pusat studi kesehatan yang khususnya di bidang inovasi kesehatan yang kebetulan saya ketua unitnya sekarang. Saya akan kemudian lebih banyak tentu saja membimbing mahasiswa S3 sebagai seorang guru besar, membimbing mahasiswa S3 yang mempunyai penelitian-penelitian yang sifatnya breakthrough atau penelitian-penelitian yang menghasilkan kebermanfaatan baik untuk kesehatan masyarakat, bukan hanya penelitian-penelitian yang berfungsi untuk meneliti hubungan antar faktor atau pengaruh atau sejenis itu. Jadi penelitian-penelitian yang bisa diimplementasikan langsung ke masyarakat, implementation trial sifatnya. Saya juga akan tentu saja berusaha mendidik mahasiswa secara lebih baik, menjadi sahabat mereka sehingga waktu yang cukup panjang untuk saya mengabdi nanti bisa lebih bermanfaat untuk Universitas Udayana. Di level nasional dan juga mungkin lokal saya sudah bergabung sebagai kelompok ahli dalam penanggulangan HIV/AIDS. Jadi saya akan lebih banyak fokus pada pekerjaan itu, mengabdikan diri saya di sana sehingga lebih bermanfaat untuk masyarakat luas.